Untuk rangkaian sekarang yang akan kita lakukan itu adalah melakukan analisis rangkaian konfigurasi pembagi tegangan. Rangkaian konfigurasi pembagi tegangan biasanya dilakukan dengan menggunakan bantuan teorema Thevenin. Nah, tentunya kita lihat bahwa langkah yang pertama ketika rangkaian berikut ini untuk menentukan berapa arus drain dan tegangan DS, maka yang pertama ketika kita bicara di prategangan DC, maka langkah pertama itu adalah satu, sumber AC kita buat nonaktif. Dalam hal ini kita melihat bahwa sumber AC itu adalah V input, ini AC, dan V output, ini AC juga. Sehingga ketika itu adalah sumber tegangan, maka kita buat nonaktifnya sumber tegangan AC itu dibuat short circuit. Yang berikutnya itu adalah semua komponen kapasitor eksternal, di kapasitor eksternal ini kita buat menjadi open circuit, sehingga rangkaian pengganti prategangan DC untuk rangkaian konfigurasi pembagi tegangan ini adalah sebagai berikut. Plus 16, kemudian ada resistor 2,1 mega, resistor berikutnya 2,4 kilo, kemudian JFET-nya sendiri, kemudian ground ini adalah 270 kilo, kemudian ini adalah resistor 1,5 kilo. Nah, kita lihat bahwa input di sebelah sini AC sumber tegangan itu kita buat short circuit, kemudian kapasitor C1 ini open circuit, demikian juga kapasitor C2 ini open circuit, dan tegangan output itu adalah short circuit. C2-nya, kemudian untuk C3 juga demikian, kita buat ini adalah open circuit. Gitu. Sehingga kita lihat bahwa di sini rangkaian berikut ini bisa kita nyatakan sebagai rangkaian pengganti prategangan DC. Secara praktis kita buat bahwa rangkaian ini tidak ada, kita buang saja. Kemudian pada sisi output juga kita buat hilangkan, demikian juga untuk C3. Inilah rangkaian pengganti prategangan DC untuk konfigurasi pembagi tegangan FET. Kita gambarkan kembali rangkaian pengganti prategangan DC untuk konfigurasi pembagi tegangan. Untuk bisa melakukan analisis seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan terminal pada masing-masing ujung dari JFET tersebut. Ini adalah terminal gate, ini adalah terminal drain, ini adalah terminal source, ya. Maka karena ini adalah JFET kanal N, maka arah arusnya adalah I-gate seperti ini, kemudian I-drain ke bawah, demikian juga untuk I-source.
Untuk menentukan berapa besar arus gate, langkah berikutnya itu adalah rangkaian pada sisi sebelum gate. Ini saya buat lingkaran seperti ini. Ini kita buat menggunakan teorema Thevenin. Artinya Thevenin adalah membuat rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan bebas yang dibuat seri dengan sebuah resistansi ekuivalen. Untuk menentukan berapa besar tegangan Theveninnya, ini kita lihat bahwa pada titik gate terhadap ground, ini adalah pembagi tegangan, maka kita akan melihat besarnya Thevenin itu adalah besar resistansi 270 kilo dibagi dengan resistansi 270 kilo ditambah dengan resistansi 2,1 mega dikalikan dengan besar tegangan sumbernya, yaitu 16. Dari sini kita bisa memperoleh besar tegangan Thevenin yang kalau kita hitungkan itu sebesar 1,82 volt. Berikutnya adalah untuk mencari berapa besar resistansi ekuivalennya atau yang disebut sebagai RTH. Maka RTH yang diperoleh ini adalah merupakan paralel dari resistansi 270 kilo yang diparalelkan dengan 2,1 mega. Ini paling gampang kita buat perkalian 270 kilo dikalikan dengan 2,1 mega dibagi dengan penjumlahan 270 ditambah dengan 2,1 mega. Maka kita peroleh besaran RTH-nya itu adalah sebesar 239,2 kilo ohm. Sehingga rangkaian pengganti Theveninnya, kita akan memperoleh besarnya adalah, ini adalah VTH, kemudian ini adalah RTH, masuk kepada sisi gate. Di sini tegangan 16, resistansi 2,4 kilo. Di bawahnya kita peroleh 1,5 kilo. Di mana besar VTH itu adalah 1,82 volt dan RTH-nya sebesar 239,2 kilo. Kenapa kita buat menjadi rangkaian pengganti Thevenin? Agar kita bisa memperoleh mudah melakukan analisis. Dari sini kita lihat ini adalah terminal gate, ini drain, ini source. Sehingga arus, ini adalah arus gate, sebelah sini adalah arus drain, dan ke bawahnya adalah arus source. Berikutnya kita akan melakukan menganalisis untuk mencari parameter ID dan VDS dari rangkaian pengganti Thevenin yang sudah kita buat tadi. Nah, syarat utama di FET, terutama di junction FET, itu adalah
kita buat bahwa syarat utamanya adalah arus gate-nya harus kita buat sama dengan 0. Dengan demikian, ketika arus gate sama dengan 0, ini menyebabkan arus drain sama dengan arus source. Nah, langkah pertama yang kita melakukan adalah carilah lintasan tertutup yang melewati atau dilewati oleh arus gate. Maka dari rangkaian pengganti Thevenin kita bisa melihat bahwa arus gate ini lintasan tertutup yang nanti akan kita buat. Ya, balik lagi ke titik ini sehingga berlaku sigma V sama dengan 0. Kita peroleh dari besar tegangan Thevenin itu adalah minus 1,82 ditambah dengan arus gate dikalikan dengan resistansi Theveninnya 239,2 kilo ditambah dengan tegangan yang lewat di sisi GS ditambah dengan arus source dikalikan dengan resistansi 1,5 kilo ini sama dengan 0. Karena arus gate sama dengan 0, maka drop tegangan yang jatuh pada R Thevenin akan sama dengan 0. Maka kita bisa memperoleh persamaan untuk GS, tegangan GS-nya adalah 1,82 dikurangi dengan 1,5 kilo IS. IS kita gantikan karena sama dengan ID, maka besarnya adalah 1,5 kilo ID. Inilah persamaan untuk VGS. Selain syarat I-gate sama dengan 0, kita masukkan pada rumus untuk junction FET. Itu adalah kita peroleh besaran I drain sama dengan I DSS dikalikan 1 min tegangan GS dibagi dengan tegangan pinch off kita kuadratkan. I DSS kita peroleh dari besar parameter pertanyaan atau variabel yang ada di junction FET itu adalah 8 miliampere dikalikan 1 dikurangi tegangan GS itu adalah yang kita peroleh dari persamaan di atas ini. Kita masukkan 1,82 dikurangi 1,5 kilo ID dibagi tegangan pinch off-nya adalah negatif 4. Ini kita kuadratkan. Untuk mempermudah nanti dalam perhitungan, sebaiknya yang 8 mA ini kita taruh di bawah. Sehingga ID dibagi dengan 8 mili akan sama dengan 1 negatif dengan negatif minus 4 itu akan menjadi positif. Kita peroleh 1,82 dikurangi 1,5 kilo ID dibagi 4 kemudian dikuadratkan. Nanti ke depan untuk mempermudah kita semua, maka sebaiknya yang di dalam pembagi ini kita sederhanakan. Artinya kita bagi langsung saja dengan menggunakan kalkulator. Sehingga kita peroleh 1 min ditambah 1,82 dibagi 4 kita peroleh besarnya 0,455. Kemudian 1,5 kilonya kita bagi juga dengan 4 itu adalah minus 0,375 kilo ID. Ini dikuadratkan sehingga kita akan memperoleh ini adalah besarnya 1,455. Nah,
Yang 8 mili kita langsung bagi saja dengan besaran 1 dibagi 8, itu kita peroleh 0,125 mili naik ke atas menjadi kilo. Ini adalah ID. Jadi 0,125 kilo dikalikan dengan arus ID. Yang di kuadrat kita jumlahkan, itu adalah 1,455 dikurangi 0,375 kilo ID kuadrat. Nah, di sini kita tinggal pecahkan kuadratnya. Kita peroleh 1,455. Ini kita kuadratkan. Kita peroleh besarnya itu adalah 1,455, itu adalah 2,12. Kemudian 1,455 kali minus 0,375 kilo ID dikalikan dengan 2. 1,455 dikalikan 2 dikalikan dengan minus 0,375 kilo. Maka kita peroleh besarannya adalah minus 1,1 kilo ID. Kemudian yang negatif 0,375 kilo ini kita kuadratkan menjadi positif. Kita kuadratkan, kemudian kita kalikan dengan kilonya pangkat 2, berarti mega kita ambil menjadi kilonya dikalikan dengan yang sudah kita kuadratkan tadi. Maka kita peroleh besarnya adalah sebesar 140,625 kilo ID kuadrat. Maka persamaan kuadratnya kita akan memperoleh 140,625 kilo ID kuadrat min 1,1. Ini kita pindahkan yang 0,125 ke sana, sehingga kita jumlahkan negatif 1,1 ditambah 0,125 itu adalah min 1,225 kilo ID ditambah 2,12 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang terakhir kita peroleh untuk mencari arus drainnya. Sehingga dengan demikian paling mudah kita melakukan dengan menggunakan rumus ABC. Pada persamaan kuadrat tadi, dengan menggunakan bantuan rumus ABC, atau boleh kita download dari Play Store Quadratic Formula, dengan memasukkan masing-masing komponen A 140,625 kilo, B-nya minus 1,225 kilo, dan C-nya 2,12. Maka dengan rumus ABC tersebut kita akan memperoleh besaran arus drain yang pertama itu adalah sebesar 6,33 miliampere. Demikian juga untuk arus drain kedua adalah sebesar 2,38 miliampere. Nah, untuk bisa membuktikan mana dua arus drain tersebut yang nanti akan kita gunakan, kita cek dengan menggunakan persamaan GS yang sudah tadi kita peroleh, yaitu sebesar VGS sama dengan 1,82 dikurangi dengan 1,5 kilo ID. Dari sini kita akan memasukkan tegangan GS yang pertama itu adalah 1,82 kurangi 1,5 kilo ID1. ID1 nya kita masukkan dengan 6,33 miliampere. Maka kita akan memperoleh besaran dari nilainya tersebut itu adalah sebesar
minus 7,675 volt. Sedangkan untuk nilai tegangan GS yang kedua, kita masukkan persamaan yang sama, tetapi dengan nilai arus drain yang kedua sebesar 2,38 miliampere. Maka kita peroleh dari persamaan tersebut itu adalah besarnya sebesar minus 1,75 volt. Dari sini kita bisa memperoleh kesimpulan di mana bahwa hasil akhir yang diperoleh terdapat 2 GS yang berbeda. Untuk mana tegangan GS yang terpakai, kita lihat bahwa tegangan GS pada JFET kanal N itu tidak boleh lebih kecil daripada tegangan pinch off-nya, tegangan batas. Tegangan pinch off dari soal tersebut kita peroleh tadi adalah minus 4 volt. Artinya bahwa tegangan GS tidak boleh lebih kecil dari minus 4, karena ini adalah nilai tegangan batas ambang paling minimum. Sehingga dari sini kita peroleh, kita mencari tegangan GS-nya itu harus lebih besar. Jadi tegangan GS yang terpakai itu harus lebih besar daripada tegangan pinch off. Maka kita peroleh tegangan GS-nya adalah minus 1,75, sedangkan pinch off-nya itu minus 4. Maka yang kita pakai itu adalah tegangan GS min 1,75 volt, atau arus drain yang kita pakai itu besarnya 2,38 miliampere. Jadi dari persoalan kita peroleh arus drainnya sebesar 2,38 miliampere. Nah, untuk mengetahui berapa besar nilai tegangan DS, maka kita gambar ulang untuk rangkaian pengganti Thevenin-nya. Jadi pada sisi mencari tegangan DS-nya saja, saya gambarkan ini plus 16, resistornya itu adalah 2,4 kilo. Kemudian di sini adalah drain, di sini source, di sini adalah resistor sebesar 1,5 kilo. Sehingga kita bisa dapatkan ini adalah arus drain, ini adalah arus source. Nah, untuk mencari tegangan DS, kita lewat dari sumber ini hingga sigma V sama dengan 0. Kita peroleh minus 16 dari atas ditambah 2,4 kilo ID ditambah dengan tegangan DS ditambah dengan 1,5 kilo tegangan arus source sama dengan 0. Maka tegangan DS akan sama dengan 16 pindah ruasnya dikurangi 2,4 kilo ID dikurangi 1,5 kilo IS. Sedangkan ID harus sama dengan IS, maka VDS sama dengan 16 minus 3,9 kilo ID. Maka ID yang kita gunakan adalah ID yang hasil perhitungan tadi, yaitu sebesar 2,38 miliampere. Maka tegangan DS yang akan kita peroleh, kita hitungkan dengan kalkulator, maka kita akan punya besarannya itu adalah sebesar 6,718 volt.